pray. You forget you in the States, might relocate so you can smoke on the Maui wow, you can take like going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. Oke, di sini sebelum saya memaparkan materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anggal Jessica BK dengan NIM 2561 2014 0006. Di sini saya akan memaparkan materi pada pertemuan keempat yang berjudul evaluasi ejaan bahasa Indonesia dan juga memahami dan menerapkan kaidah yang benar. Sebelum saya masuk pada materi atau memaparkan materi, saya akan memberitahukan sejarah singkat ejaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1972, EYD, ejaan bahasa Indonesia ini yang disempurnakan EYD pertama kali diperkenalkan menjadi tonggak penting standarisasi bahasa. Pada tahun 2015, muncullah EBI. EYD disempurnakan menjadi Bahasa Indonesia EBI berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 dengan beberapa penyesuaian kaidah. Pada tahun 2022 muncullah EYD pada yang kelima atau EYD edisi kelima melalui revisi penting yang berfokus pada kemudahan dan konsisten penggunaan ejaan. Kita masuk pada pentingnya evaluasi ejaan. Yang pertama itu komunikasi yang jelas, menjamin pesan tertulis dengan benar. Yang kedua, kualitas literatasi, meningkatkan mutu pendidikan, keterampilan membaca dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, identitas bahasa. Nah, memperkuat posisi dan fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan bahasa resmi negara. Selanjutnya, perubahan utama dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah huruf vokal dengan diakritik. Penggunaan E atau dalam kurung E untuk membedakan penghafalan dan makna. Yang kedua, huruf Ki dan X, penggunaan terbatas hanya untuk nama diri dan istilah ilmiah asing. Yang ketiga, penulisan huruf kapital disederhanakan menjadi 13 aturan utama untuk menggunakan yang lebih konsisten. Yang ketiga, penulisan huruf kapital disederhanakan menjadi 13 aturan utama untuk penggunaan yang lebih konsisten. Yang terakhir, penghapusan bentuk ulang angka 2, tidak lagi menggunakan 2 untuk menyatakan bentuk ulang. Misalnya anak-anak, bukan anak-anak angka 2 di atas. Selanjutnya, contoh kesalahan ejaan yang sering terjadi, yaitu yang pertama itu berposisi dan afliksif, sering keliru dalam penulisan kata depan, itu seperti di dan awal di. Contohnya itu yang benar di rumah spasi ya. Terus yang kedua, huruf kapital. Kesalahan pada penggunaan huruf kapital untuk nama umum yang seharusnya itu huruf kecil atau sebaliknya. Nah, kita itu seringkali membuat kesalahan ya, seperti kayak di depannya itu kita bukan menggunakan huruf kapital yang benar, tapi kita menggunakan huruf kapital yang salah. Ada juga yang di pertengahan. Yang ketiga, kata sarapan. Kekeliruan dalam menyelesaikan kata sarapan istilah ke dalam kaidah bahasa Indonesia. Nah, ada studi kasus dampak kesalahan ejaan dalam media. Seperti kenapa saya bilang media? Karena saya mengambil itu yang sering terjadi atau yang sering kita temui, seperti media sosial. Kesalahan ejaan yang merajalela dapat menyebabkan kesalahan dan mengurangi kredibilitas informasi. Yang kedua, berita dan jurnalistik. Artikel atau berita dengan ejaan tidak baku seringkali dianggap tidak profesional dan menurunkan kepercayaan publik. Yang keempat, solusi. Pentingnya pelatihan dan evaluasi rutin bagi para penulis, editor, dan jurnalis untuk menjaga standar ejaan yang tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk pada pedoman utama ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. PUBI adalah panduan komprehensif yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Pembina Bahasa, menjadi rujukan utama bagi siapapun yang ingin menulis dalam bahasa Indonesia secara benar. Pertama, kita lihat dari huruf, aturan penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang kedua, tanda baca, penggunaan koma, titik, tanda seru, tanda tanya, dan tanda baca lainnya. Yang ketiga, kata, penulisan kata dasar, kata turunan, gabungan kata, dan kata ulang. Yang keempat, serapan, kaidah penulisan unsur sarapan dari bahasa asing. Berikutnya itu kita masuk pada langkah-langkah evaluasi ejaan dalam penulisan. Yang pertama itu revisi manual, membaca ulang naskah dengan teliti, fokus pada setiap kata dan tanda baca, serta perbandingannya dengan kaidah PUBI. Yang kedua, alat digital, memanfaatkan aplikasi atau situs web, mengecek ejaan untuk mendeteksi kesalahan secara otomatis. Yang ketiga, edukasi berkelanjutan, mengikuti pelatihan, lokakarya, atau seminar tentang ejaan terbaru untuk meningkatkan kompetensi.
Kita masuk pada visualisasi perbandingan sebelum dan sesudah evaluasi ejaannya. Nah, jadi di sini ada sebelum atau ejaan yang salah. Pemerintah akan menvisualisasikan kepada seluruh. Itu kayak tidak nyambung. Ada kata kedua lagi, dia meminta segera menyelesaikan. Dan kata ketiga, produk ini diproduksi di pabrik baru. Jadi kayak perhatikan penggunaan kata depan, imbuhan, dan huruf kapital yang keliru. Adapun sesudah atau ejaan yang benar, pemerintah akan menyosialisasikan program baru ini kepada seluruh rakyat di Indonesia. Dia meminta agar kami segera menyelesaikan tugasnya. Produk ini diproduksi di pabrik yang baru saja diresmikan. Jadi peningkatan kejelasan dan profesionalisme setelah penerapan PUBI. Jadi dengan kalian membaca itu, kalian sudah akan memahami yang mana yang salah dan mana yang benar. Dari materi yang saya jelaskan tadi atau materi yang saya paparkan tadi, di sini saya akan mengambil kesimpulan atau ajakan untuk semuanya, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Yang pertama, fondasi komunikasi. Ejaan yang benar adalah dasar untuk komunikasi yang efektif dan profesional di segala bidang. Yang kedua, tingkatkan kesadaran. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam bereja yang baik dan benar melalui evaluasi berkala. Yang ketiga atau yang terakhir, gunakan PUBI. Jadikan PUBI sebagai pedoman utama dan tak terpisahkan dalam setiap proses penulisan bahasa Indonesia. Oke, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih.